Selamat sore para sedulur YouTube, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Lumayan sore hari ini cerah teman-teman. Jadi kita seperti biasa sore hari ini ngasih makan ayam. Ini ayam-ayam pasca sakit, ini jagonya ya teman-teman. Lumayan kemarin nyaris wafat semua ini. Nah ini alhamdulillah udah pada mulai sembuh. Kemarin sakitnya lumpuh teman-teman, sering ya teman-teman, sekarang penyakit baru ya, dia biasanya diare terus lumpuh, tapi ini alhamdulillah udah pada sembuh, fase pemulihan. Nah teman-teman, seperti biasa sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran ayaman. Nah teman-teman, mungkin diantara sobat-sobat dulur-dulur saya di rumah ya teman, ada yang memiliki hobi ataupun kesenangan untuk bikin konten atau jadi konten kreator atau youtuber seputaran perayaman ya teman-teman. Nah teman-teman, saya pengen cerita dikit kaitan dengan jadi konten kreator atau youtuber di perayaman. Jadi khusus untuk konten perayaman sendiri sebetulnya agak lumayan susah ya teman-teman. Satu adalah kemudian konten perayaman ini salah satu konten yang sepertinya ya YouTube sendiri masih mengklasifikasikan dia kayaknya yang mendapat pengamatan khusus ya dari algoritma YouTube. Karena kenapa? Saya punya banyak channel yang kaitannya sama perayaman, kadang-kadang ya YouTube juga masih aneh gitu kan. Kayak saya banyak cerita tentang ayam gini. Berapa waktu dulu saya punya beberapa channel yang subscribernya udah banyak ya, hampir ada yang dulu itu 2.500, 3.000 gitu kan. Saya cuma sekedar ngobrol-ngobrol perayaman seperti ini, tiba-tiba juga channelnya out ya, ternyata karena berantai, alasannya melakukan severe violation, yaitu kekerasan yang parah, severe violation. Padahal di situ juga nggak ada kekerasan gitu, nggak ada penyiksaan gitu kan. Nah ini kayaknya memang betul-betul di YouTube itu masih ada kecanggungan untuk konten-konten yang terkait perayaman, walaupun kesininya mulai membaik. Cuman repotnya kan kadang-kadang penghapusan video itu kan memang kaitannya, satu adalah peringatan, kedua adalah teguran 1, kedua teguran 3, teguran 2. Setelah teguran ketiga channel kita otomatis di-remove. Nah kalau channel kita banyak itu kadang-kadang kan dalam satu hari itu datangnya bersamaan ya teman-teman, antara peringatan dan teguran 1-2 datangnya bersamaan. Akhirnya kita nggak sempat melakukan banding. Nah ketika kita nggak bisa melakukan, kalau udah di-remove kita nggak bisa melakukan banding, kecuali memang teguran 1 kemudian kita tahu ya, dikasih dari email gitu kan ya, kita masih punya kesempatan untuk melakukan kebanding. Tapi memang rata-rata kalau yang di konten perayaman itu susah, walaupun banding itu katanya sih dia untuk meriksanya itu manual itu kan, bukan algoritmanya, tapi kenyataannya juga susah, tetap ditolak ya gitu kan. Kadang-kadang juga kaitannya sama thumbnailnya orang yang pegang ayam di pasar tuh kadang-kadang bisa terkena violation, kekerasan, kaitannya sama kekerasan. Sebetulnya kalau menurut saya juga banyak sebetulnya yang masih kecanggungan daripada algoritma YouTube untuk kemudian mentengarai bahwasannya itu kekerasan atau tidak. Bahkan ngobrol-ngobrol kayak gini kalau salah-salah juga dulu pernah saya kena, ternyata terkena katanya saya ya itu melakukan konten kekerasan, katanya kekerasan. Oleh karena itu memang buat teman-teman yang bikin konten perayaman gitu kan, mungkin dipikirkan ulang. Kedua, setelah teman-teman mendapatkan monetisasi, artinya ketika teman-teman sudah 1000 subscriber dan kemudian mencapai 4000 jam tayang, teman-teman bisa kemudian mengajukan untuk menjadi masuk ke dalam program YouTube Partnership Program atau jadi YouTuber. Itu kan syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan. Nah repotnya kadang-kadang memang gambar-gambar yang kita bikin video kayak gini, kemudian saya cerita-cerita kayak gini, kadang-kadang masih dianggap dia itu video yang berbau kekerasan, sehingga dianggap kemudian unfriendly for the advertisement, yang artinya kurang bersahabat, kurang ramah untuk kemudian dipasang iklan. Nah artinya nggak bisa dimonetize ya teman-teman, atau kalaupun bisa dimonetize limit ya sedikit.
Nah, di situ dia dolarnya nggak bisa hijau. Kalau hijau itu artinya video teman-teman nanti bisa ketika trafficnya bagus, nanti akan dipasangi iklan oleh via YouTube dengan hitungan tertentu. Teman-teman akan dapat pembagian revenue ya, dimana teman-teman akan mendapatkan 55% dari revenue-nya via YouTube, mendapatkan 45%. Tapi sayangnya lagi-lagi yang kaitannya sama konten perayaman itu kebanyakan juga susah untuk lolos. Kebanyakan konten-konten yang kaitan sama perayaman itu biasanya dia dolarnya itu di YouTube Studio biasanya coklat, teman-teman. Kalaupun banding biasanya juga ditolak gitu kan. Itu kadang-kadang kan kita boleh mengajukan banding gitu kan. Kadang-kadang ditolak tetap. Nah, yang seperti itu akhirnya ya sia-sia ya teman-teman, kalau teman-teman niatannya kemudian untuk menjadi YouTuber berkaitan dengan penghasilan tambahan ataupun cuan gitu kan. Ya kalau kayak saya, karena memang saya itu hobi perayaman dari saya kecil, dari usia 5 tahun. Kalau saya bikin konten-konten kayak gini memang karena hobi dan kecintaan saya pada ternak perayaman, khususnya ayam hobi yang berkaitan dengan ayam BK, ayam ngon gitu kan, ayam pama gitu kan. Jadi nggak jadi YouTuber pun nggak masalah, saya tetap bikin konten ya teman-teman, untuk kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sesama sehobi. Nah, itu pengalaman saya ya teman-teman untuk jadi di konten kreator. Yang jelas konten kreator YouTube pun saat ini khususnya perayaman udah banyak. Jadi konten kreator di perayaman itu mungkin jumlahnya sama penontonnya. Seperti pembeli ayam itu sekarang jumlahnya juga hampir mirip dengan penjual ayam. Bahkan lebih banyak penjual ayamnya daripada pembeli ayamnya. Setiap penghobi rata-rata mereka ternak. Nah, artinya memang kemudian kan memang juga agak kesulitannya luar biasa ya, karena kemudian penontonnya pasti terbagi banyak gitu kan. Nah, itu salah satunya tingkat kesulitannya susah. Terus tadi juga konten kreatornya udah banyak banget. Yang jelas saya bikin kalau video kemudian, kalau saya sendiri sih kaitannya karena memang kemudian saya memang seneng ya gitu kan di kecintaan sama perayaman. Jadi kalau kecintaan perayaman mau dolarnya coklat, mau kemudian penontonnya sedikit ya nggak masalah, karena memang saya bikin konten-konten saya untuk kemudian bersosialisasi dengan para penghobi perayaman. Nah itu ya, jadi kalau teman-teman mau terjun di konten kreator mungkin dipertimbangkan ya teman-teman, untuk cari bahan-bahan yang lain lah. Kalau perayaman kayaknya memang tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada konten-konten yang lain, karena memang musuhnya adalah kemudian adalah pihak algoritma YouTube sendiri itu kan, yang memang kayaknya mengasih penekanan ya, ngamati khusus dia memang konten-konten yang kaitannya dengan perayaman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya Pak Digun, channelnya Pak Digun. Ketemu lagi nanti di konten yang lain. Yuk, terus.